Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas ila akhiril ayat. Di ayat itu paling tidak ada 3 hal yang penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama adalah ummatan yang menjadi objek pembicaraan dalam ayat itu, yakni umat. Dari sini kita akan mengetahui bahwa agamanya ini sudah beres sebenarnya. Sudah pasti moderat. Tapi yang masalah nih, umatnya belum tentu moderat. Karena kadang umat Islam itu tidak menjalankan Islamnya dengan baik. Atau bahkan kadang sebagian umat Islam justru tingkah lakunya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena itu di ayat ini yang disuruh menjadi moderat adalah umatnya. Kalau agamanya sudah pasti moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita bersama Bung Kameramen dengan narasumber tetapnya Bung Alfian. Ada apakah gerangan? Ya, Bu Alfian, semoga Bu Alfian tetap sabar menghadapi detik-detik akhir zaman, juga detik-detik putusan MK. Nah, tapi Bu Alfian, ini menurut saya bukan hal remeh yang tidak perlu dibahas, tapi ini menurut saya penting karena kita kan pernah menyoroti soal 3,2 triliun ya biaya moderasi beragama. Nah, ini sepertinya ada lanjutan ini Bu Alfian. Diberitakan oleh Kumparan, Kemenak bikin program buat 22.000 imam masjid di seluruh Republik Indonesia biar lebih moderat. Nah, saya bacakan beritanya sedikit Bung Alfian. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dari Kemenak akan melakukan peningkatan kapasitas 22.000 imam masjid di seluruh Indonesia. Orangnya namanya Adib. Adib mengatakan sasaran pesertanya merupakan imam masjid di Indonesia, yaitu imam masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami, dan lain-lain. Program ini merupakan salah satu upaya menjadikan masjid sebagai pelopor moderasi beragama. Wah, ini gimana nih Bu Alfian respon awalnya? Ya, respon pertama kok mirip seperti yang dilakukan di Cina ya. Persis banget, terus terang aja. Makanya saya tadi memandang perlu ini untuk diurai gitu ya. Dan buat pemirsa, saya akan mempertegas dulu. Ini merupakan sebuah elaborasi daripada konsep mereka yang selalu tidak bisa menembus pasar umat. Sekali lagi saya katakan, ayo seluruh kaum muslimin tahun 2005, MUI sudah mengadakan Munas. Dalam Munas MUI itu dikatakan haram untuk mengikuti alam pikir, sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Moderasi beragama ini merupakan titisan dan tetesan cairan-cairan haram dan najis ya kalau menurut saya. Ini merupakan sayap-sayap kecil daripada Islam Nusantara yang pernah dijual tapi nggak laku. Ya, karena Islam Nusantara ini nggak laku, maka bikin IKN ya, Ibu Kota Nusantara gitu kan. Jadi akhirnya memang jadi konyol. Sekali lagi 22.000 ini saya akan kawal dengan doa, semoga 22.000 ini mereka menjadi imam-imam mujahid, imam-imam yang berjiwa tauhid, imam-imam yang berjiwa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena memang ini proses sekularisasi, ini proses deislamisasi dan proses la ilmaniyah. Jadi begitu Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, betul yang Bu Alfian sampaikan, karena kalau kita lihat komentar di sosmed ini, beragam di komentar Bu Alfian. Ada yang bilang, agama kok dibikin moderat, sesuai kepengennya mereka sendiri. Moderat sama dengan toleran dengan korupsi gitu ya. Kemudian, bilang aja biar jadi sekuler, jujur aja, malu-malu amat. Nah, kemudian ada yang bilang lagi, Islam akan diubah pelan-pelan agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, Bu Alfian, saya jadi benar tuh kepikiran oleh yang Bu Alfian sampaikan, mereka kan Islam Nusantara yang nggak laku. Jadi ini mereka pengen masukin nilai-nilai Islam Nusantara lewat imam-imam mungkin, lewat khotib-khotib mungkin, sertifikasi penceramah. Nah sebetulnya Bu Alfian,
ujung dari ini tuh apa sih Bung Alfian? Ujungnya apa? Pengennya sesuai nafsunya mereka atau nanti ternyata di ujungnya pakai aliran sesat atau gimana kira-kira Bung Alfian? Ujungnya mereka tidak menginginkan adanya kekuatan-kekuatan yang bisa tampil dengan mengikuti arahan dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Khalid Basalamah, Gus Baha. Mereka tidak mau ada ulama-ulama yang seperti itu. Mereka tidak mau orang-orang seperti Pak Din Samsudin. Mereka tidak mau seperti Ibu Nurdiati Akmal. Mereka tidak mau banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sudah menjadi rujukan. Sebenarnya program-program itu menurut pengamatan saya dan pencermatan saya merupakan program yang selalu tidak laku. Terus terang saja ini emang akal-akalannya untuk mendapatkan alokasi anggaran. Terus terang saja moderasi, terus nanti ada dai kamtipmas. Iya benar. Semuanya itu terus terang saja ini program-program yang sebenarnya nggak laku. Kenapa? Karena dia telah mencoba untuk membenturkan fitrah insaniyah yang siap menerima titah ilahiyah. Jadi dia merusak fitrah insaniyahnya, padahal syariat Islam itu kan adalah ajaran yang mudah dicerna, yang mudah dipahami, yang mudah diamalkan, yang mudah dalam artian ketika manusia itu memahami ada fitrah insaniyah yang harus terus diasah, yang harus terus dibasuh, artikan dengan ilmu, dengan zikir, dengan fikir. Jadi sekali lagi ujungnya adalah mereka ingin menghabisi Islam secara esensi dan substansi. Jadi mereka nggak berani bilang bunuhin orang Islam, habis Islam. Nah, kan mereka hilangin pelajaran agama, hapus pelajaran bahasa Arab, segala macam begitu. Dan ini memang uniknya, tanda kutip ya, sebenarnya ini ekspresi kekesalan saya. Manusia-manusia begini memang menjadi menteri-menteri yang berhubungan dengan agama, yang artinya tangan-tangan The New World Order, tangan-tangan Zionis bintang David dan tangan-tangan komunis bintang merah, ya mereka berkolaborasi. Kalau Quran dengan tegas mengatakan walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum, di ayat lain Allah katakan wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Tetapi mereka tidak akan sanggup yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Intinya mereka tetap akan berhadapan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Intinya mau pakai gaya apa juga, siapapun yang punya keinginan untuk menyumbat cahaya Islam, maka Allah akan tetap membuncahkan. Mereka akan berjumpa dengan Ustadz Das'at Latif, akan berjumpa dengan Ustadz Aib Saifullah Fatah, akan berjumpa dengan Ustadz Refli Harun, akan berjumpa dengan Ustadz Bahtiar Nasir, akan berjumpa dengan Ustadz Alfian Tanjung, akan berjumpa dengan sederet para pejuang-pejuang dari semua pintu yang siap untuk menghabisi cara-cara yang sangat tidak logis secara sistematika keilmuan. Rasanya untuk urusan 22.000 ini, Bung Kameramen, ya, ini mah urusan haba'am mastura, urusan recehan, urusan buih yang tentu tidak untuk diabaikan. Saya sangat sepakat Bung Kameramen mengajak membahas ini dengan catatan sebagaimana Profesor Dr. Nakamura mengatakan, setiap rencana jahat untuk melumpuhkan Islam nanti akhirnya akan berujung terbangunnya kekuatan Islam. Betul. Karena imam-imam itu kan baca Quran. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Jadi mereka mencoba menggiring Cina. Yang agak repot memang kalau di Cina itu dipaksakan harus dimasukkan. Jadi Qur'annya versi Konghucu, Qur'annya versi ateis. Itu sangat serius itu pembuatan. Mereka mau begitu akan dihajar oleh ulama-ulama NU ya. Karena kan Bapak Menteri Agamanya kan orang NU nih. Ya, ntar saya laporan lah kalau ada pertemuan-pertemuan ulama-ulama NU ya secara umum, tolong itu perhatikan ada yang membahayakan apa program moderasi beragama, itu artinya membuat agama dicampur pandangan-pandangan ateis, pandangan-pandangan sekularis. Oh keren Bung Kameramen. Pokoknya yang begini mah selesai dengan dibacain berita hari ini. Lanjut Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, kan Kementerian Agama ini kan bisa dibilang mengurus banyak agama, Bung Alfian. Kenapa yang diacak-acak, yang diikut campur itu hanya agama Islam, Bung Alfian. Nah kemudian untuk akhir sesi kali ini,
apa pesan Bung Alfian nih untuk orang-orang yang mungkin terjaring nih Bung Alfian, imam-imam itu, agar mereka menjadi pembatal agenda ini. Mungkin ya betul kata Bung Alfian, mereka yang penting dapat anggaran, tapi mungkin dalam realisasinya tidak ada tuh moderat-moderatan, tidak ada tuh yang merusak nilai-nilai syariat Islam. Jadi untuk closingnya, bagaimana agar program ini terlihat, kita sih pengennya nggak jalan ya, tapi kan mereka pasti ingin jalankan, pasti jalan karena duitnya gede kan. Bagaimana walaupun terlihat seolah-olah jalan, tapi di lapangan batal Bung Alfian karena kelakuan imam-imam yang dekat dengan Al-Quran. Silakan untuk closingnya. Yang pertama, untuk menutup ini saya ingin katakan, teman-teman, murid-murid saya kan bagaimanapun usia saya kan sudah tidak muda lagi. Terlepas saya punya, katakanlah hal-hal yang berupa kekurangan, tetapi dalam pergaulan, pertemanan, persahabatan, ratusan, ribuan murid-murid saya yang menjadi dai kamtibmas. Mereka kan konsultasi. Bagaimana Ustadz? Emang kamu diajarin apa gitu ya? Kita diajarin untuk memusuhi khilafah. Kita diajarin untuk memusuhi pandangan-pandangan jihad. Iya, ente gimana? Ente punya otak nggak? Ente punya Quran nggak? Saya gitu. Ini saya berkata pada mereka-mereka. Iya, Ustaz, kita dengerin aja. Nah, ini sama. Kalau ditanyakan pesannya buat yang 22.000, Anda punya Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah, kalau bahasa orang Sumatera Barat, iyo kan dan diurang lalu kan dan diawak. Iyain aja, tapi tetap jadi jihadis, amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang pertama. Yang kedua, program seperti ini sebenarnya ya akan bisa diamputasi kalau nanti Mahkamah Konstitusi punya keputusan lain sebagaimana pendapat yang cukup menarik dari Profesor Denny Indrayana. Dan di sisi lain, ketika nanti kelembagaan-kelembagaan organisasi dan satuan-satuan elemen-elemen Islam bisa juga dinamis, karena kalau dibilang angka 22.000, Bung Kameramen, kita bisa ngimbangin dengan angka 22.000 kan jumlah masjid di Indonesia kan 1 juta lebih, ya kan? Kasarnya ngomong, Bung, belum sampai 100.000 kan gitu ya. Maka artinya buat seluruh yang lain yang jumlahnya 900.000, 980.000, ayo kita benahi imam kita, imam yang tauhid, imam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi 22.000 ini nanti mereka tetap akan berjumpa dengan guru-guru mereka yang akan meruqyah pandangan-pandangan setoniyah, iblisiyah, la ilmaniyah. Yang jelas, Islam tidak akan pernah bisa dihancurkan karena dia adalah agama yang telah diturunkan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.